Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrawati, NIM 51904113997. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang CRUD database, CRUD pada PHP, yaitu create, read, update, delete menggunakan PHP. Langkah pertama yaitu membuat database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Di sini sudah ada database saya, yaitu perpustakaan dan tabelnya buku. Nah, isi tabelnya itu ini dengan primary key, ID yang auto increment, dan kode, terus judul, penulis, kategori. Yang pertama adalah menghubungkan database-nya menggunakan MySQL Connect. Terus localhost, root ini adalah username. Di sini kosong karena saya tidak menggunakan password. Terus yang ini adalah nama database-nya. MySQL Connect ini dijadikan sebuah variabel, yaitu variabel count. Nanti, ini adalah untuk mengambil atau select, fungsi untuk select yang ini, select from buku. Nah, di sini kan dijadikan, ini kan query, dibuat fungsi query menggunakan ini, function query, terus result query, MySQL query, terus count query, rows, while menggunakan perulangan while, MySQL fetch asset ini adalah mengambil semua data yang ada di tabel buku. Ini result MySQL query. Terus return rows, mengembalikan variabel rows-nya. Lalu dihubungkan di sini menggunakan required function .php. Terus ini query ini kan fungsi. Terus untuk menampilkan database-nya menggunakan perintah SQL, yaitu select bintang from terus buku. Ini dijadikan variabel. Nah, di sini kan yang ini merupakan tag HTML untuk membuat tabel agar terlihat lebih rapi. Terus di sini untuk menampilkan datanya, data bukunya ke dalam tabel itu menggunakan perulangan for each $buku as row. Terus nanti untuk menampilkannya itu seperti ini. Nanti di database akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menambah data. Tambah data, di sini kita membuat di bawah judul perpustakaan ini tambah data. Ini tambah data. Ini kan jadinya link ya, harap link. Nanti kalau diklik ini akan ke halaman selanjutnya untuk menginput data yang ingin ditambahkan. Nah, di situ kita membuat file tambah data.php menggunakan ini. Kita menjadikannya form, yaitu input text judul. Nanti jadi seperti ini. Nah, ini kita menggunakan text form.
saya menggunakan telepon. Terus, untuk mengecek apakah tombol submit ini sudah berfungsi atau belum, itu menggunakan ini, airport to submit. Nah, kalau untuk ngecek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak, itu menggunakan if tambah terus. Kalau misalkan berhasil ditambahkan, itu akan muncul data berhasil ditambahkan. Kalau nggak berhasil, nanti data gagal ditambahkan. Ini kita membuat fungsi tambah juga ini. Tambah ini adalah fungsi, kita sudah membuat fungsinya di sini. Nah, ini function tambah, terus insert MySQL query untuk melakukan perintah SQL, tapi di sini kita langsung menuliskan variabel query. Ini perintah SQL yang ini kita jadikan query, terus nanti dimasukkan ke dalam sini. Kenapa seperti ini? Sebenarnya bisa kalau nggak tulis di dalam sini, tapi biar lebih rapi dan lebih gampang, kita tuliskan seperti ini. Nah, nanti tampilan di browser, kalau kita menambahkan data, ini ngasal aja, terus tambah. Nah, ini localhost paste, data berhasil ditambahkan, ini berarti datanya berhasil ditambahkan. Nah, udah ada. Selanjutnya, untuk hapus data. Hapus data, di halaman index, ini ada action. Ini ada action untuk hapus data. Nih. Ini kita jadikan ini link. Ubah untuk hapus .php itu kita buat filenya hapus.php. Terus hapus ini kita buat fungsinya juga. Nah, ini adalah fungsi untuk hapus. $id, terus ini MySQL query, terus con ini adalah variabel untuk menghubungkan database dengan PHP. Terus ini adalah perintah SQL delete from buku, di mana yang ID-nya adalah sama dengan $id. Terus return MySQL affected rows. $con. Nah, ini adalah perintah untuk mengecek apakah hapus data berhasil atau berhasil dihapus atau gagal. Jika berhasil, data berhasil dihapus. Terus kalau gagal, data gagal dihapus. $id sama dengan $getID ini untuk mengambil nilai ID-nya, data ID-nya. Kan hapus $id lebih besar dari 0. Itu kalau hapus $id lebih besar dari 0, ini berhasil, data berhasil ditambahkan. Kalau lebih kecil dari 0, data gagal ditambahkan. ID-nya lebih, kan ID-nya mulai dari 1. Kalau salah berarti gagal ditambahkan. Saja ini kita coba hapus. Nah, berhasil. Selanjutnya untuk ubah data.
Di sini menggunakan action juga, link. Kita ke halaman indeksnya. Nah, di sini. Hapus titik PHP. Ubah titik PHP. Oke, jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat filenya. Nah, ubah. Pertama, kita menghubungkan ke function. Pertama itu kita ngambil data di URL dulu, terus query datanya, query data mahasiswa berdasarkan ID. Query select from buku yang ID-nya sama dengan $ID. Ini kita jadikan variabel book, sama seperti beda-beda tipis sama yang tambah tadi. Ini terus ubah. Ini kita udah buat, saya sudah buat fungsi ubahnya di sini. Nah, ini tuh sama kayak, tambah sama kayak fungsi tambah, cuma bedanya di sini. Di query-nya update, kita menggunakan update buku set kode sama dengan ini kode sama dengan kita membuat variabel baru. Where ID sama dengan ID. Next. Oh, di dalam ini kan dibuat jadi form, tapi di dalam form itu kalau tadi kan kalau untuk tambah data ini kan kosong, tapi kalau untuk mengubah itu sudah ada, sudah langsung ada datanya. Ini misalkan kita mengubah data yang ini sudah ada, ubah data ini sudah ada. Itu karena menggunakan value book terus penulis. Kita mengubah datanya 10 sekian aja, ubah. So, kalau saya data berhasil diubah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.